Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan resume paper kami yang berjudul Jihad dan Kemartiran dalam Sejarah Pemikiran Islam. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Jadi yang melatar belakangi dari judul yang kami akan bahas adalah jihad dan kemaritiman dalam pemikiran dan sejarah Islam adalah topik yang sangat kompleks yang telah menarik perhatian para ahli peneliti sejak dahulu. Dalam konteks Islam, jihad dan kemaritiman telah menjadi subjek diskusi yang panjang dan berguna dengan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, ulama, penulis. Kami akan membahas tentang sejarah dan pemikiran jihad kemaritiman dalam Islam serta bagaimana mereka telah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks sejarah dan budayanya. Ya, saya di sini untuk membahas pembahasan. Yang pertama yaitu dikursus dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang penting untuk dipahami dalam konteks yang tepat. Istilah jihad berarti perjuangan, usaha, atau pengabdian. Seringkali dikaitkan dengan fisabilillah yang berarti di jalan Allah. Makna jihad sangat bergantung pada konteksnya. Secara spesifik merujuk pada pertempuran, perang senjata, dan merupakan bagian dari jihad dalam situasi tertentu. Itu disebut qital. Nah, sementara itu ada harb. Harb adalah kata Arab untuk perang secara umum, yang dalam Al-Quran digunakan untuk merujuk pada perang yang tidak sah, serta pertempuran antara orang beriman dan tidak beriman. Yang kedua, periode Mekah. Periode Mekah ini menekankan bahwa sabar sebagai komponen jihad. Selama periode Mekah pada tahun sekitar 610 sampai 622 Masehi, umat muslim tidak diberi izin untuk melakukan balas dendam secara fisik terhadap penganiaya mereka. Sebaliknya, Al-Quran menganjurkan umat muslim untuk bersabar menghadapi permusuhan. Seperti yang ditegaskan dalam Quran surat 42 ayat 40-43 yang menyatakan bahwa meskipun membalas kejahatan dengan kejahatan serupa diperbolehkan, mengampuni dan menciptakan perdamaian adalah tindakan yang lebih baik. Kesabaran dianggap sebagai bentuk jihad yang dalam poin non-militan, baik dalam resistensi non-aktif maupun aktif terhadap kejahatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Quran surat 16 ayat 110 dan Quran surat 47 ayat 31 yang menyebutkan bahwa mereka yang bersabar akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu periode Madinah antara 622 Masehi sampai 632 Masehi. Di sini poinnya adalah menetapkan alasan yang sah untuk perang. Pada periode Madinah, izin untuk berperang diberikan untuk pertama kalinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Quran surat 22 ayat 39 sampai 40 yang mengizinkan pertempuran sebagai respon terhadap agresi yang salah terhadap umat muslim dan pengusiran mereka dari rumah. Pertempuran dianggap sebagai kewajiban moral jika dilakukan untuk alasan yang sah, seperti mempertahankan diri dari agresi sesuai dengan Al-Quran, Quran surat 2 ayat 216 yang menyatakan bahwa pertempuran mungkin tidak disukai tetapi bisa jadi lebih baik bagi umat muslim. Namun Quran surat 2 ayat 190 melarang memulai permusuhan dan hanya mengizinkan pertempuran sebagai respon terhadap agresi kepada umat muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa kewajiban perang hanya berlaku untuk generasi pertama muslim yang hidup di zaman Nabi. Yang ketiga, etika Al-Quran dan menghindari pertempuran dan menciptakan perdamaian. Al-Quran menetapkan etika dalam menghindari pertempuran dan menciptakan perdamaian. Quran surat 60 ayat 7-8 mengajarkan bahwa umat muslim harus berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi mereka atau mengusir mereka dari rumah mereka. Quran surat 8 ayat 61 menginstruksikan umat muslim untuk mencari perdamaian jika lawan mereka cenderung damai. Tafsiran Al-Tabari menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui berbagai cara seperti masuk Islam, membayar jizyah, atau menjalin hubungan baik. Yang kelima yaitu martir dalam Al-Quran dan literatur hadis. Konsep jihad sebagai pertempuran bersenjata berkembang dalam sekitar 1 abad setelah wahyu.
Menariknya, Al-Quran tidak menggunakan kata syahid untuk martir. Sebaliknya, kata ini digunakan untuk saksi hukum atau saksi mata pada kejadian suatu peristiwa. Penggunaan syahid sebagai martir muncul dalam literatur hadis dan mungkin dipengaruhi oleh interaksi dengan tradisi Kristen Levantine. Yang keenam yaitu definisi syahid. Jurnal ini membahas bagaimana artikel. Yang keenam yaitu definisi syahid. Artikel jurnal ini membahas tentang definisi syahid yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Mereka menjelaskan bahwa syahid dapat berarti orang yang meninggal karena berbagai penyakit yang melemahkan, karena kerja keras yang dialami oleh perempuan, atau karena menjadi korban kecelakaan yang tidak menguntungkan seperti tertimpa sampai mati ataupun lain-lainnya. Definisi ini berbeda dan definisi syahid yang lebih luas yang dikemukakan oleh para ahli hukum lainnya yang berfokus pada kematian di medan perang. Nah, jika kita mendengar Rehan tadi menjelaskan apa sih isi dari jurnal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak poin-poin yang ingin dijelaskan di jurnal ini. Nah, di sini juga saya ikut menambahkan beberapa poin yang saya dapat di pembahasan jurnal ini, di mana yang pertama adalah definisi syahid, di mana jurnal ini membahas tentang definisi syahid yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Mereka juga menjelaskan bahwa syahid ini dapat berarti orang yang meninggal karena berbagai penyakit yang melemahkan. Mungkin kita ambil contoh seperti COVID yang menjadi pandemi. Namun definisi ini berbeda dengan definisi syahid yang lebih luas yang dikemukakan oleh para ahli hukum lainnya yang berfokus pada kematian di medan perang. Nah, poin selanjutnya adalah perspektif hukum, di mana perspektif hukum yang terkait dengan jihad dan kemartiran. Mereka menjelaskan bahwa terdapat persaingan definisi tentang cara terbaik untuk berjuang di jalan Tuhan, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang bagaimana Al-Quran dan hadis harus diinterpretasikan. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam telah memahami jihad sebagai perang yang suci, yang bertujuan untuk mengubah agama non-Islam menjadi Islam. Sementara yang lain memahami jihad sebagai perang ekspansionis yang bertujuan untuk mencapai tujuan imperial negara. Nah, yang poin selanjutnya adalah pemahaman jihad. Setelah kita mengetahui definisi jihad itu apa, kita juga harus mendapat pemahaman yang lebih mengenai jihad itu sendiri, di mana pemahaman jihad yang sebagian besar bersifat monofalen dan agresif, artinya mereka mendapatkan definisi jihad itu atau pemahaman jihad itu mispersepsi yang dipromosikan oleh para ahli hukum berpengaruh dalam konteks hubungan internasional. Nah, mereka juga menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam telah memahami jihad sebagai pertahanan di jalan Tuhan, yang dimaksudkan sebagai peringatan terhadap orang-orang yang melanggar sumpahnya dan berusaha membujuk Islam agar membujuk umat Islam yang telah menjauh dari keimanan mereka. Nah, poin selanjutnya adalah kritik baru, di mana kritik baru dari para ulama reformis terhadap beberapa posisi hukum klasik mengenai jihad militer yang dianggap mewakili penyimpangan dari etika Al-Quran mengenai peperangan. Mereka juga membahas tentang kritik baru terhadap beberapa posisi hukum klasik. Nah, poin selanjutnya adalah adanya kebangkitan politik Islam, di mana setelah berakhirnya kekhalifahan Turki pada 1924, politik Islam atau Islamisme muncul di negara-negara mayoritas Muslim. Nah, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928, di mana beliau menekankan pendidikan, reformasi sosial, dan jihad melawan penjajahan Eropa, dengan penghargaan tertinggi bagi mereka yang gugur dalam perang ini. Nah, poin selanjutnya adalah penulisan sejarah. Berbagai makna istilah jihad dalam Al-Quran dan membandingkan dengan wacana hukum serta wacana lain yang membatasi maknanya. Juga menelusuri perkembangan konsep syahid ini dalam hadis dan literatur fadail. Tafsir Al-Quran sangat penting untuk direkonstruksi dan analisis penafsiran jihad dalam berabad-abad, sebagaimana diungkapkan oleh Roy Motahedeh yang menunjukkan bahwa tafsir membantu merekonstruksi keprihatinan ulama dalam sejarah Islam pramodern. Jihad dalam Al-Quran bersifat defensif yang tidak ada paksaan dalam agama.
Berbeda dengan pandangan beberapa ahli hukum abad pertengahan yang mendukung perang preventif dan ekspansionis, penelusuran sumber menunjukkan adanya wacana yang kaya dan beragam tentang jihad. Meskipun pada abad ke-19 pemahaman sempit mengenai jihad sebagai aktivitas militer atau qital, ahli hukum mengamanatkan aturan perilaku adil dan qital. Namun literatur hadis dan fadail al-jihad menunjukkan perdebatan dialektis mengenai jihad dan kesyahidan. Jadi kesimpulannya adalah jihad dalam Al-Quran tidak hanya mengacu pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dan pengabdian dalam berbagai konteks, seperti konteks syahid, mengalami evolusi dari saksi hukum menjadi maritim dalam literatur hadis. Terdapat varian pemahaman dan interpretatif tentang jihad. Kontroversi modern seputar jihad mencerminkan perdebatan yang berkelanjutan tentang identitas dan formasi muslim. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Maafkan bila ada salah. Bila taufik doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.